Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa kajian online Al-Kautsar rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kesehatan yang luar biasa di dalam keadaan pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kajian online Al-Kautsar, alhamdulillah pada episode yang kedua ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa yang sudah menyempatkan kehadirannya di tengah-tengah kita, di tengah kesibukannya menanti calon bayinya. Beliau masih menyempatkan hadir di tengah kita. Beliau adalah Ustadz Abiyu Mahir Amar LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajian online Al-Kautsar rahimakumullah, perlu kami informasikan bahwa Ustadz Abiyu Mahir Amar ini adalah alumni dari salah satu universitas Islam di Timur Tengah, yaitu Universitas Islam Madinah, dan beliau masuk ke universitas tersebut dalam artinya mendapatkan beasiswa full. Dan sebelum beliau masuk di Universitas Islam Madinah tersebut, beliau juga pernah mengenyam pendidikannya di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak beliau untuk sharing bersama, berbagi, untuk memberikan informasi kepada seluruh pemirsa kajian online Al-Kautsar yang mungkin saat ini menyiapkan dirinya untuk melanjutkan studinya di Timur Tengah, atau mungkin ada bapak ibu saudara yang mempunyai saudara atau ponakan, putra ataupun putri yang ingin melanjutkan studinya di Timur Tengah. Nah, kita sudah kehadiran beliau di tengah kita. Mungkin nanti beliau akan memberikan tip atau sharing bagaimana untuk mendapatkan beasiswa di Timur Tengah, khususnya di Universitas Islam Madinah. Ustadz Abi, ini kita tahu bahwa antum itu masuk di Universitas Islam Madinah itu pada tahun 2016. Itu adalah dalam keadaan mendapatkan beasiswa full, Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke. Ustadz, ini banyak sekali jamaah kita itu ingin putra-putrinya atau mungkin saudaranya, cucunya yang ingin melanjutkan studinya ke universitas tersebut, tetapi mungkin belum tahu caranya. Nah, mungkin antum bisa memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut. Monggo Ustaz, kami persilakan. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Terima kasih moderator yang telah menemani kami sebagai narasumber yang insyaallah akan berbagi pengalaman ataupun berbagi info-info, yaitu terkhusus di sekitaran bagaimana kita berkuliah atau menuntut ilmu di Timur Tengah. Khususnya yaitu di Madinah. Alhamdulillah saya dulu keterima di Universitas Islam Madinah. Itu jaraknya sekitar nggak jauh dari Masjid Nabawi, alhamdulillah. Jadi salah satu kelebihan juga, setiap sore ada bis gratis menuju ke Masjid Nabawi yang sekiranya itu khusus untuk mahasiswa atau mahasiswa yang ada bis yang disiapkan dari universitas ke Masjid Nabawi. Betul, betul. Masya Allah. Itu setiap hari setelah asar maupun setelah subuh. Jadi
kita dekat dengan keberkahan, yaitu dekat dengan di mana Islam itu disebarkan, yaitu Masjid Nabawi. Nah, untuk para hadirin, mungkin untuk cara-cara dan bagaimana kita ingin mendaftarkan diri kita di universitas Arab Saudi. Jadi di Saudi itu ternyata banyak sekali universitas, dan luar biasanya di sana itu semuanya gratis. Jadi dari SD sampai perkuliahan negeri itu pemerintah memberikan gratis untuk pendidikan. Nah, jadi kalau ada orang luar Saudi, dia bisa belajar di Saudi, insya Allah itu beasiswa semua. Tapi akhir-akhir ini Universitas Islam Madinah pun mulai membuka program tentang kuliah berbayar. Nah, misalnya nih ada pengusaha kaya atau pejabat kaya yang punya anak. Anaknya ini sudah mendaftarkan di Universitas Islam Madinah sebanyak 5 kali per tahun, berarti 5 tahun. Sampai 5 tahun belum keterima. Nah, dia mempunyai uang, istilah kata, untuk membiayai anaknya kuliah di Islam Madinah. Maka Universitas Islam Madinah itu tak potong dulu. Berarti tidak semua warga Arab Saudi yang ingin melanjutkan di Universitas Madinah pun belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Ada seleksinya. Nah, makanya mahasiswa Saudi yang keterima di Arab Saudi pun mendapatkan beasiswa. Bahkan pesangon per bulannya. Tapi di luar tentang materi-materi di situ, materi secara finansial, ternyata di Universitas Islam Madinah ini yang seperti saya rasakan itu banyak sekali kelebihan-kelebihan di luar itu. Itu terkhusus sebaik-baik tempat itu ya tempat di mana dekat dengan Rasulullah SAW. Maka Madinah itu tempat yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana Rasul SAW pun berdoa untuk Madinah, keberkahan Madinah, seperti diberkahinya Mekah Al-Mukarramah. Maka tidak heran kalau Mas Jamal mungkin pernah ke sana, kemarin umroh ketemu ya? Alhamdulillah. Bisa menyaksikan di sana. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu tidak cuma gara-gara tangan manusia atau tangan warga Saudi, tapi itu mesti ada campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajar di sana adalah salah satu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada siapa yang bisa belajar di dekat Masjid Nabawi, yaitu di Universitas Islam Madinah. Nah, jadi kalau kita ingin belajar di sana, banyak syarat-syaratnya. Dari syarat yang pertama yang harus dikuasai pertama apa? Jadi ada syarat itu syarat yang melekat pada diri si pemohon. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah, kita bahas pertama untuk syarat yang melekat pemohon, yaitu pertama niat pasti. Yang pertama saya ingatkan kepada jamaah semuanya bahwa yang pertama diluruskan adalah niat. Betul ya? Niat dan tekad. Bahkan di syarat pun itu ditulis bahwasanya si pemohon berniat untuk belajar, bukan yang lain. Karena visa nanti keluar pun itu untuk belajar. Itu tertulis di syarat ditulis itu. Nah, terus menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh kampus ataupun Arab Saudi. Karena Arab Saudi ini ada kampus kerajaan, maka otomatis ada keterkaitan dengan kerajaan. Itu yang pertama, niat. Terus yang kedua, di formulir atau pengumuman syarat penerimaan pengaju atau pemohon itu maksimal 25 tahun. Untuk S1 ya. 25 tahun. Walaupun di lapangan banyak teman-teman saya yang terutama dari Afrika, dari Turki, dari negara-negara contohnya yang Tantan, Afghanistan, macam-macam. Itu perbedaan itu kayak misalnya maksimal ada 25 tahun. Itu untuk khusus Indonesia atau berbeda dengan setiap negara mempunyai persyaratan yang berbeda-beda? Enggak, semuanya 25 tahun. Itu dalam regulasinya. Tapi di lapangan ternyata banyak teman-teman saya itu yang semester 2 umurnya sudah 35 tahun. Berarti kan keterimanya sekitar umur 30-an lah. Ya kan? Kalau dia masuk ada kelas bahasa berarti kan 2 tahun. 30-an lah. Bisa masuk. Jadi intinya kalau di formulir itu 25 tahun, namun siapa yang melebihi 25 tahun tidak menutup kemungkinan bisa keterima di Universitas Islam Madinah.
Nah, perlu digarisbawahi, memang di Afrika, terus di Turki kadang mereka tidak tahu kapan tahun lahirnya. Oh, nggak tahu, orang Afrika kadang nggak tahu. Itu dikarenakan? Ya memang di sana kadang tidak memperhatikan catatan sipilnya. Ya, melihat negara Afrika memang ya agak masih negara yang ingin naik lah, masih turun naik gitu. Maka sering kita jumpai lebih dari 25. Itu yang kedua, umur. Terus yang ketiga itu si pemohon adalah orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, kemudian dia masuk Islam, dia harus menyertakan surat masuk Islam. Itu yang ketiga. Iya, masuk Islam. Terus yang selanjutnya itu lulus dari sekolah-sekolah yang SMA sederajat, yang itu diakui oleh pemerintah Indonesia, maupun nanti akan diakui oleh Madinah. Jadi nggak semua pondok itu ada MOU dengan Madinah, Mas. Jadi ada pondok yang sudah MOU dan belum. Nah, biasanya orang-orang yang dia itu mendaftar di Madinah dan dia lulusan dari pondok-pondok yang punya MOU dengan Madinah, itu lebih banyak keterimanya dibanding yang belum punya MOU. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa keterima. Karena di Madinah itu saya lihat semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, itu yang sudah tua, yang lulusan SMA biasa nggak bisa bahasa Arab dan macam-macam, itu bisa terjadi. Itu adalah syarat yang ketiga ya tadi ya. Terus syarat selanjutnya itu adalah si pemohon hafal 3 juz minimal. Itu yang tertera. 3 juz itu tertera. Namun kenyataannya, Mas, saya dulu pas daftar itu saya memang ketika itu lagi proses tahfidz, cuma masih hafal 3 atau 4 juz. 3 juz itu boleh terserah. Atau penting 3 juz ya? Iya, 3 juz. Ketika itu saya masih hafal 4 juz. Cuma saya ragu-ragu ketika dites. Itu hafal apa enggak? Hafal enggak? Akhirnya saya ngakunya itu hafal 1 juz. Jadi padahal syarat utama syaratnya 3 juz. Harus 3 juz, tapi Mas Abi ngakunya 1 juz. 1 juz. Karena yang yakin 1 juz. Jadi jangan sampai kita dites terus kita ngakunya misalnya 30 juz. Tapi ketika dites ternyata kita nggak bisa. Mending kita bilang ketika kita ditanya hafal berapa juz, kita bilang saja misalnya yang yakin 3 juz. 3 juz nggak apa-apa. Nah, jadi intinya syarat formalitasnya atau yang tertera itu 3 juz. Namun kenyataannya memang banyak yang keterima. Waktu tes itu, waktu ditanya berapa juz, antum jawab 1 juz. Lalu apa kata si pengujinya? Dites. Enggak, maksudnya responnya setelah mendengar kok 1 juz gitu. Enggak ada respon. Langsung ditanya. Jadi misalnya kalau bahasa Arab itu kan kam juz'an hafid, misalnya juz wahid, juz 1 kan, 1 juz. Terus fi ayyi juz kam, atau misalnya kita 30 lah, juz amma yang mudah gitu. Terus dites istamir hadil ayah. Lanjutkan. Waktu itu dites di juz berapa? Saya ngakunya 30 ketika itu. Oh, juz 30. Karena saya kebetulan dulu lulusan pondok yang dimana bukan takhusus di tahfidz Quran. Syarat lulusnya itu 30 juz. Ya udah, saya hafal 30 juz itu aja. Tapi alhamdulillah ketika dites saya bisa jawab juz 30 itu sekitar 3 pertanyaan lah kalau nggak salah. Nah, itu 3 pertanyaan, setelah itu gampang kok ini tes wawancaranya itu. Nah, jadi tes itu ada tes tulis dan tes wawancara. Biasanya kadang terserah si pengujinya. Kalau yang daftar banyak itu biasanya pakai tes tulis dulu untuk menyaring yang akan tes wawancara. Tapi kalau sedikit biasanya langsung wawancara. Tes tulisnya seperti apa? Tes tulisnya gampang sekali, Mas. Antaranya. Nah, ternyata pas saya dulu daftar, kebetulan itu yang daftar meludak, Mas. Banyak. Sampai 800 orang dalam waktu itu. Satu gelombang itu 800 orang. Padahal sayanya cuma 2. Dari 800 orang itu akan diambil 200 orang. Oh, 200 orang. Berarti akan ada 600 orang yang tereliminasi. Nah, makanya diadakan ujian tulis. Untuk menyaring 200 itu. Tapi ketika kita sudah melaksanakan ujian tulis, ternyata sayanya bilang hada imtihanukum, ini ujian kamu ya, seperti ini gitu. Sebagian ada yang keterima, sebagian
tidak keterima. Maka silahkan berdoa dengan kuat, memohon kepada Allah semoga diterima dan diberikan yang terbaik. Ya udah. Jadi ketika itu niatnya menyaring yang 200, ternyata syekhnya mengatakan udah nggak usah. Ya ini ujian kamu, ujian tulis ini, nggak ada interview ketika itu. Tapi di dalam ujian tulis itu dikatakan berapa juz kamu hafal. Nah, saya tulis 1. Nah, tapi nanti ketika di Madinah nanti tes lagi untuk menentukan fakultas. Itu syarat yang berkaitan dengan si pemohon, Mas. Ya. Kemudian ada juga syarat-syarat dokumen. Syarat-syarat dokumen yang pertama tentu ijazah SMA dan sederajat yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi pondok misalnya, saya dulu pondoknya diakui oleh pemerintah, jadi bisa ijazah. Terus kemudian transkrip nilai masuk ke ijazah itu. Ada juga kita harus kalau dulu paspor itu paling utama. Paspor. Itu karena setiap orang yang akan keluar negeri pasti paspor. Kalau nggak punya paspor mau lengkap apapun nggak akan bisa. Itu paspor. Terus selanjutnya, nah ini bisa dicatat juga. Nanti juga bisa mungkin diterapkan di bukan di keterangan di bawah video di YouTube. Itu nanti kita terakan itu syarat-syarat ini. Tapi untuk intinya yaitu ijazah, paspor, kemudian KK, kartu keluarga, terus akte kelahiran, terus surat kesehatan. Surat kesehatan tuh minta ke dokter, simpel aja. Terus kemudian satu lagi itu rekomendasi dari 2 tokoh agama yang berpengaruh kepada masyarakat ataupun lembaga terkait yang di Indonesia. Pertanyaan saya berkaitan dengan surat rekomendasi tersebut, waktu itu Anda minta surat rekomendasi dari siapa? Saya dulu minta ke ustadz saya yang lulusan Madinah, dua-duanya. Lulusan Madinah, alhamdulillah, namanya Ustadz Masyudi Subari MA sama Pak Dihatul Maskon almarhum. Beliau lulusan yang memang diakui oleh Universitas Islam Madinah dan mungkin berpengaruh di masyarakat. Memang ini Mas, rekomendasi ini kadang berpengaruh. Semakin kuat rekomendasinya, kadang semakin dipertimbangkan karena melihat persiapan untuk berdakwah di Indonesia. Misalnya contohnya, dia adalah putra dari salah satu tokoh pesantren misalnya besar. Itu biasanya lebih dipertimbangkan. Kenapa? Karena dipersiapkan untuk berdakwah ke depannya. Atau dia diberi rekomendasi oleh alumni yang kuat. Contohnya misalnya Pak Dayat Nur Wahid. Itu dia alumni yang dianggap atau dipertimbangkan oleh Universitas Madinah. Untuk kiai saya dulu Hasan Abdul Sahal itu dipertimbangkan. Maka itu lebih istilah kata dipertimbangkan walaupun itu tidak segalanya, Mas. Itu rekomendasi. Ya. Jadi syarat-syarat itu yang tadi disebutkan, ada foto paspor, ada ijazah, transkrip, KK, terus akte kelahiran, terus surat rekomendasi dari mana? 2 tokoh ataupun satu lembaga atau 2 lembaga yang istilah kata yang diakui oleh Indonesia. Misalnya Kemenak atau Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, bahkan banyak teman-teman saya itu yang diterima itu rekomendasinya dari PP Muhammadiyah. Banyak. Nah, karena di sana ada PCIM, nah, itu mereka juga sempat bekerja sama dengan PP untuk bagaimana caranya mengeluarkan rekomendasi bagi kader-kader yang ingin ke Madinah ataupun Arab Saudi. Dan PP insya Allah siap. Namun untuk selanjutnya nanti di sesi yang lain mungkin kita bicarakan. Oke, terima kasih. Untuk itu kan tadi untuk persyaratan secara teknis ya. Nah, ini kalau kemampuan bahasa itu sudah pasti wajib ya. Karena tidak mungkin kita masuk ke Universitas Islam Madinah tanpa bisa bahasa Arab gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah misalnya bahasa Arabnya harus seperti apa gitu? Tentunya Mas, kan karena di Universitas Islam Madinah itu memang fokus di dirosah Islamiyah atau belajar ilmu agama, dan semuanya memakai bahasa Arab. Hukumnya bahasa Arab, dosanya dari Arab. Jadi mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Itu yang perlu kita ketahui. Itu ada di tes awalnya nggak? Nah, untuk di tes itu kadang ada yang bisa bahasa Arab, ada yang enggak. Waktu tes juga? Iya.
Bahkan orang SMA pun nggak bisa bahasa Arab sama sekali, dia daftar keterima, Mas. Itu pertimbangan kenapa? Nah, pertimbangannya karena ketika itu ada penerjemahnya. Jadi misalnya saya nggak bisa bahasa Arab, nah, kita mau interview, bawa satu orang yang bisa bahasa Arab. Memang bisa? Bisa. Bahkan saya sering menemani orang-orang yang umroh. Nah, ini ada tips lagi. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian ingin mendaftarkan putranya ke Universitas Islam Madinah, dan ketika itu kebetulan lagi umroh, sudah bawa paspor, pergi ke Universitas Islam Madinah, nanti bisa kontak-kontak ke mahasiswa Islam Madinah dari Indonesia, nanti diantar ke situ, langsung dites. Di sana? Iya, langsung dibikinin akun. Seperti tanpa harus. Jadi buat Bapak Ibu jamaah kajian online Al-Kausar yang mempunyai putra-putri atau saudara yang ingin melanjutkan studinya di Timur Tengah, khususnya di Universitas Islam Madinah, yang kebetulan saat itu umroh, bisa daftar di sana sekalian, didampingi oleh mahasiswa yang di sana. Seperti itu ya? Betul. Okay. Nah, untuk mengontak itu biasanya para calon itu beliau berkomunikasi lewat media sosial milik Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Madinah itu. Nah, itu untuk pendaftaran di sana yang ketika posisi di sana itu di waktu-waktu tertentu, kalau misalnya di Indonesia kan ada saat penerimaan mahasiswa atau bebas saat umroh saja gitu. Nah, kalau di kampus sana itu kapanpun, Mas. Asalkan kampus itu aktif. Contohnya ketika haji, kampus kan libur, itu nggak bisa wawancara. Itu saat libur, saat musim haji. Musim haji. Dan misalnya hari Jumat dengan hari Sabtu, karena kampus libur, jadi libur. Maka kalau yang ingin mendaftar ketika umroh, interview, itu ngepasin yang selain hari Jumat dan Sabtu. Nah, buat Bapak Ibu bisa dicatat harinya, jangan sampai nanti ketika ke sana pada saat hari libur kampus, diusahakan pas nanti misalnya mau umroh di sana dipaskan harinya, sekiranya pada hari itu kampus masih dalam aktivitas. Ya, betul. Dan untuk peraturan sekarang, Mas Jamal, kalau dulu itu, Mas, 1 tahun full pendaftaran. Maksudnya 1 tahun full pendaftaran yang di Madinah? Madinah. Jadi gini, Mas, untuk mendaftar di Universitas Islam Madinah itu ada 2 cara. Yaitu lewat online dulu. Kita bikin akun, oleh nanti kita terakan di ini ya, link kampusnya di subscribe, di komentar, komen. Nanti kita terakan di situ, bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Ya, nanti ada bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pilih bahasa Indonesia. Nah, itu kita masuk ke sana, terus kita daftar, melengkapi macam-macam, kemudian kita upload berkas, baru kita interview. Itu yang pertama, Mas. Nah, kembali lagi ke yang tadi itu, yang mungkin masih ini kan yang mungkin Bapak Ibu kan yang tahunya bahwa ketika mahasiswa ingin belajar ke sana, salah satu adalah kemampuan berbahasa ya. Ternyata tadi Ustaz Tafil memberikan informasi bahwa syarat mutlak untuk belajar di sana bukanlah bahasa ya. Ternyata bahasa Indonesia pun bisa menggunakan penerjemah ketika di sana. Iya, betul. Mungkin bisa diterangkan. Karena gini, Mas. Jadi di sana itu, Mas, ada namanya Ma'had Lughah. Ma'had Lughah. Jadi khusus untuk belajar bahasa Arab. Nah, itu di masih satu kampus. Tapi beda bangunan dan beda kompleks, karena itu khusus untuk yang belajar bahasa Arab yang awal-awal yang nggak bisa bahasa Arab. Yang lain itu statusnya ketika misalnya mahasiswa yang di Ma'had Lughah itu statusnya sudah diterima. Sudah keterima. Jadi gini, ketika sudah keterima, misalnya tahun ini kita berangkat ke sana. Ada yang bisa bahasa Arab, ada yang enggak. Maka ketika kita ingin menentukan fakultas, kita itu dites. Misalnya ngomong bahasa Arab. Mas, muka siapa namamu? Kalau dia enggak bahasa Arab atau dianggap kurang bahasa Arabnya, maka dia masuk ke Ma'had Lughah tadi. Belum masuk kuliah. Selama 2 tahun. Itu wajib 2 tahun? Bukan, enggak wajib. Dia bisa 2 tahun ataupun lebih. 1 semester, enggak, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Atau ketika dites, ternyata dia tingkatannya cuma butuh belajar 1 semester. Berarti dia 1 semester belajar bahasa Arab. Setelah itu baru bisa masuk fakultas kuliah. Nah, orang yang nggak bisa bahasa Arab kebanyakan dari SMA, Mas.
SMA murni negeri. Nah, pengalaman Mas Abi ketika di sana yang menemukan kasus teman-teman atau mahasiswa yang belum bisa berbahasa Arab itu background mereka apa? SMA murni. SMA murni. Bahkan yang dari pesantren pun nggak bisa. Karena nggak semua pesantren itu mengajari bahasa Arab secara berbicara maupun buku. Nah, maka ke sana masuk bahasa Arab, kemudian dia bisa masuk kuliah. Maka tidak menutup kemungkinan yang tidak bisa bahasa Arab itu bisa masuk ke universitas. Kalau boleh saya tebak berarti mungkin antum dulu nggak perlu masuk ma'had ya? Maaf dulu. Enggak, saya enggak, alhamdulillah. Enggak, Bapak Ibu, mungkin kami berikan informasi bahwa Ustaz Abi ini adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, jadi nggak perlu mungkin masuk ma'had. Tapi yang Gontor pun ada Mas. Oh, ma'had ada juga. Ada. Ma'had juga. Karena kan beda-beda kualitas. Maksudnya beda-beda. Berarti kalau boleh dikatakan antum memiliki kategori yang tanpa harus masuk. Enggak. Artinya gimana itu? Karena gini, di Gontor kan ada yang bahasa Arab, ada pintar bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Ya, ada yang bisa bahasa Indonesia. Nah, mungkin dia pintarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Maka ketika masuk ke sana, ketika diwawancarai, ya bisa jawab Mas. Cuma kadang dia pengen masuk logo. Jadi dia mintanya masuk ma'had logo dulu baru masuk kuliah. Kalau dulu antum menentukan harus aku langsung ini aja dah, misalnya langsung ke fakultas saja. Langsung itu yang menentukan dari kampus. Saya. Oh, langsung menentukan diri sendiri. Sudah tua Mas soalnya. Sudah tua. Lama-lama kada luar sana nih Mas, bahaya. Ya, itu bahasa Arab ya. Nah, untuk yang dibutuhkan daftar ke sana. Memang lebih baik bisa bahasa Arab. Kalau enggak nanti kita agak keteteran di sana Mas. Salah satu contohnya keteterannya di mana? Ya dari segi sehari-hari berbicara dengan orang sana. Saya seminggu Mas, kalau Mas Jamal tahu, masuk kelas kan saya masuknya terlambat gitu. Pertengahan semester. Jadi harus ngejar materi, masuk kelas saya seminggu nggak paham apa yang dikatakan dosen. Karena itu yang dirasakan apa ketika di dalam perkumpulan ternyata beliau nggak paham selama 1 minggu. Iya. Yang dirasakan terus gimana? Ya mau nggak mau pulangkah atau gimana? enggak Mas. Kita harus lebih semangat lagi. Jadi saya duduknya agak belakang, suaranya kurang kedengaran. Di belakang nggak kedengaran maksudnya? Maksudnya ketika kita jauh dari suara dosen dengan lajah yang berbeda dengan bahasa kita, maka kita kurang menangkap. Maka saya mendekat, maju, lebih terang. Nah, ketika lebih terang, kan saya lebih terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Kemudian seminggu setelahnya ya udah paham lah, istilah kata 70%, terus naik 80%, 90%. Merasa paham betul, menangkap apa yang disampaikan oleh dosen itu di tahun keberapa atau di semester berapa? Semester 2 mungkin. Semester 2. Karena semester 1 kan ya sebagian dosen dia pakai bahasa Amiyah. Amiyah itu pasaran. Ngomong aina tadhab mungkin Mas Jamal tahu ya dari pondok kan, aina tadhab mau kemana pergi, mereka gak bilang kayak gitu, wena roh kan jauh banget, iya kan, maka perlu pembiasaan seperti itu. Ada dosen yang ngomong amiyah dari awal masuk sampai terakhir. Nah, saya patokannya bukan dari penerangan dia tapi dari buku yang ada sama tanya-tanya teman yang dari Saudi. Jadi intinya ya ngejar lah gitu untuk ketinggalan. Itu untuk bahasa Arab. Jadi penting sekali yang ingin belajar di Madinah ataupun Mesir ataupun yang lainnya tentang belajar belajar Islam, dirasa Islamnya itu wajib hukumnya bisa bahasa Arab. Kalau enggak mungkin bisa belajar Islam yang di sana maksudnya. Kalau di Indonesia kan pakainya bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk di luar negeri kalau enggak bisa bahasa Arab atau kurang istilah kata menguasai, ya nanti akan ketinggal atau tidak maksimal, Mas. Nah, yang didapatkan Ustaz, ini itu kan beasiswa di Madinah. Iya. Yang didapatkan itu sekedar beasiswa apa saja yang fasilitas apa saja yang diterima oleh mahasiswa penerima beasiswa di Madinah. Pertama nasyukuru ila Mamlakah Saudiyah. Kita berterima kasih. Man la yashkurun nas la yashkurullah kan. Jadi pada siapa yang enggak berterima kasih kepada orang yang memberi kita kebaikan, Allah akan tidak bersyukur kepada
kita atau memberikan kebaikan untuk kita. Maka saya berterima kasih kepada Arab Saudi, mau nggak mau karena beliau yang mereka yang memberikan dana full untuk belajar di Madinah maupun di Arab Saudi. Full itu terdiri dari apa saja? Full itu jadi istilah kata kita itu ke sana cuma belajar, Mas. Nggak usah memikirkan materi. Biaya kuliah, biaya asrama, biaya termasuk hidup. buku-buku. Buku juga. Karena setiap tahun kita dapat jatah uang buku. Jadi beasiswa yang diberikan oleh Arab Saudi di seluruhan ya. Tapi saya terkhususkan di Madinah, itu pertama biaya pendaftaran. Itu semuanya dibebaskan. Tapi untuk pertama kali untuk pengurusan nanti kita mengeluarkan beberapa rupiah. Ya untuk penerjemahan, penerjemahan untuk visa, untuk macam-macam itu kita mengeluarkan. Kalau dulu saya sekitar 3 juta. Tapi ketika masuk ke sana awal-awal itu semuanya diganti dan bahkan 2 kali lipat. Jadi misalnya waktu itu 3 Ustaz Topi mengeluarkan 3 juta, diganti di sana menjadi 6 juta. 6 juta. Dengan mengeluarkan bukti-bukti atau gimana? Enggak. Jadi semua yang masuk ke sana langsung dapat. Itu dan tiket kita dapat, tiket pertama penerbangan, terus PP pulang pergi ketika liburan setahun sekali, sama terakhir pulang kita diberi tiket dan istilah kata beberapa uang jaga-jaga untuk di Indonesia. Ada juga, Mas. Jadi uang lulusan. Jadi selain dari uang selama perkuliahan juga ada uang jaga-jaga selama di Indonesia. Kalau boleh tahu. Untuk ininya nominalnya mungkin kalau dirupakan uang jaga-jaga loh ya. Uang jaga-jaganya berapa? Ya cukup untuk Mas. Renang sama makan mie lah. Intinya itulah. Ya, kita tidak melihat itunya tapi biar gambaran beasiswa yang diberikan di situ itu bagaimana? Karena misalnya nih, ada orang mendaftar Madinah, ada orang mendaftar UK, LPDP. LPDP dengan beasiswa sekian, fasilitas sekian, Madinah sekian. Mungkin untuk bisa pertimbangan, saya mau ngambil yang mana. Kalau misalnya di Madinah itu plusnya misalnya bisa umroh setiap minggu, bahkan setiap hari kalau kuat. Bisa haji setiap tahun. Itu misalnya plusnya, bisa kena bawi setiap hari. Nah, kalau di UK misalnya gini, itu kan bisa dibandingkan. Maka yang saya katakan tadi tentang beasiswa fasilitas-fasilitas itu untuk membandingkan, bukan untuk tujuan utama sebenarnya. Karena tujuan utama untuk menuntut ilmu, Mas. Mau nggak mau. Fasilitasnya itu kita dibebaskan biaya pertama kali ke sana, pengurusan macam-macam, kemudian kita dibebaskan asrama, kita dibebaskan bayar bulanan kuliah itu dibebaskan. Bahkan kita mendapatkan istilah kata uang insentif per bulan. Ya. Itu selama 4 tahun. Iya, sama lulus. Waktu kuliahnya memang dijatah 4 tahun, maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun seperti apa? Tergantung kebijakan kampus. Namun untuk kebijakan umum 4 tahun itu adalah batas terakhir si pelajar ini, mahasiswa ini menyelesaikan kuliahnya. Ada beberapa teman kok yang dia itu misalnya molor 1 semester. Biasanya kalau 1 semester atau cuma tertinggal SKS 1 atau 2 itu dibolehkan. Masih tetap mendapatkan insentifnya masih dapat. Itu fasilitas-fasilitasnya. Ada batasan maksimal nggak? Misalnya telatnya harus berapa semester gitu? Saudi itu kan Al-Arab kan. Arab itu mu'rab. Mu'rab itu kadang marfu. Kadang ini ada ke bawah. Jadi aturan-aturan itu selalu beda. Fleksibel. Karena ya negara monarki. Raja bilang A, bawahannya bilang lakukan A semua. Maka yang saya rasakan itu peraturan-peraturan di kampus itu berubah-ubah. Tapi ada peraturan yang paten seperti pendaftaran. Nah, yang tadi ditanyakan tentang berapa durasi belajar itu diperketat sempat, yaitu yang 4 tahun belum selesai langsung pulang. 4 tahun belum selesai langsung pulang, dipulangkan tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Itu karena apa itu? Ya karena banyak goib. Terus banyak yang tidak lulus file di mata kuliahnya. Ada yang intinya nggak niat kuliah. Berarti itu dilihat dari kemampuan akademisinya ya. Benar. Dilihat semuanya lah istilah kata. Dan yang beruntung kadang yang banyak filenya pun bisa lanjut.
Intinya nggak ada yang pasti di sana itu. Bahkan Berarti dari segi banyak-banyak mohon berdoa kepada Allah. Betul sekali. Diberikan yang terbaik gitu ya. Betul. Saya rasakan gini, Mas. Tidak ada yang pasti pendaftaran di Universitas Ahmadiyah. Jadi kalau ditanya bagaimana trik agar kita mudah untuk diterima, ya nggak tahu. Begitu. Iya benar. Ya udah, yang agar kita diterima, yang penting daftar, persyaratan-persyaratan dimaksimalkan, kemudian doa sendiri dan khusus orang tua itu udah. Setelah itu kita cari planning B. Jadi nggak menunggu cuma Madinah setahun nganggur gitu nggak. Karena gini Mas, pendaftaran di Madinah itu misalnya Mas Jamal daftar hari ini di bulan ini, nanti biasanya keterimanya tahun depan. Jadi berangkatnya tahun depan. Nah, jadi untuk menunggu 1 tahun ini kan butuh aktivitas yang produktif. Nah ini kalau seperti yang kita saya tahu itu, jadi yang dilakukan Ustaz Abi itu apa? Ketika mendaftar, itu kan tadi dikatakan bahwa tidak langsung diterima, bisa tahun kemudian 1 tahun, bisa 2 tahun mungkin ya. Nah yang Mas Abi lakukan saat itu apa? Menunggu waktu pengumuman bahwa diterima apa tidaknya? Jadi ternyata skenario Allah itu sangat luar biasa, Mas. Luar biasa. Karena dari awal sebelum saya masuk Pondok Gontor, itu saya pernah ditanya sama temannya ayah dulu, bapak, kenapa kamu masuk pesantren? Saya bilang aja, saya pengen ke Madinah. Saya nggak tahu Madinah itu di mana, saya nggak tahu Madinah itu apa, tapi saya pengen ke Madinah. Karena ada salah satu tokoh inspiratif lulusan Madinah, ya saya pengen kuliah di situ aja. Udah masuk, jadi ketika lulus pun saya prioritas pertama Madinah. Tapi karena saya tahu dan dari info-info teman Madinah itu tidak pasti, maka saya butuh planning B, mau nggak mau, bahkan planning C, bahkan planning D dan seterusnya. Maka saya putuskan bermusyawarah dengan orang tua. Ini penting, musyawarah. Sebelum istikharah itu musyawarah dulu. Nah, musyawarah sama orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk mondok tahfidz di Bandung ketika itu. Cari yang gratis juga, Mas. Oh, gratis juga. Ada gratis. Nah, kalau nanti pengen pemirsa juga pengen mondok tahfidz di sana, ada yang gratis. Salah satu pondok yang dimiliki oleh salah satu pengusaha. Ya, ngapalin aja lah. Ya, nanti bisa tanya-tanya di komentar. Ya, itu setelah itu tahfidz yang kepengen putra-putrinya ingin melanjutkan di Mahat tahfidznya tapi secara gratis, nanti bisa menulis di kolom komentar kita, nanti kita yang akan kita jawab. Ya, itu. Monggo lanjut. Setelah itu dalam proses tahfidz itu, karena saya niatnya tahfidz itu bukan niat benar-benar pengen hafal 30 juz ketika itu. Cuma saya ingin bagaimana sih cara menghafal Quran. Jadi ketika saya keluar itu bisa ngapalin Quran sendiri. Berjalan 4 bulan, Mas. Setelah 4 bulan saya mencoba ikut les bahasa Turki. Les bahasa Turki. Bahasa Turki di Salman ITB di itu Bandung. Itu tujuannya apa? Harus kenapa dari tahfidz kemudian ikut les bahasa Turki? Itu mengisi waktu luang. Karena itu berapa lama? Itu sekitar 2 bulan, Mas. Nah, dalam proses belajar bahasa Turki, ternyata saya ketemu dengan mentor yang dia masuk di lembaga Turki, bukan pemerintahan ya. Lembaga Turki yang yang terdapat di 60 negara. Lembaga Turki yang berada non pemerintahan 65 ya, 60 di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Kalau boleh namanya apa lembaga Turki? Dia tidak menamakan lembaga khusus, misalnya Muhammadiyah enggak. Tapi dia menciptakan sekolah-sekolah, contohnya Semesta Semarang tahu? Oh iya. Semesta Semarang, terus di Depok itu ada lupa namanya, di Bandung ada Pribadi. Nah, itu adalah lembaga-lembaga Turki itu dibiayai oleh Turki? Enggak, dibiayai oleh lembaga itu, orang-orang Turki, orang-orang lembaga itu. Terus setelah itu saya ditawari, mau nggak beasiswa Turki? Nah, akhirnya saya tertarik, nyoba siapa tahu ini jalan Allah gitu kan. Saya mencoba les bahasa Turki, sekalian mencoba untuk mengejar beasiswa Turki itu. Akhirnya saya harus karantina di asrama, namanya Dirsane kalau bahasa Turki. Kalau di Indonesia kan asrama. Dirsane itu saya dikarantina, belajar bahasa Turki, membahas buku-buku tokoh mereka yang memang kiblatnya mungkin agak kesufi-sufian. Terus setelah itu saya ikut tes, udah ikut tes bahasa Inggrisnya, SIT namanya, Mas. Bukan TOEFL, bukan ini, tapi SIT. Udah selesai. Memang untuk pemberangkatan pertama kita harus mengeluarkan biaya mandiri. Namun sebelum saya membayar ternyata keluar pengumuman
saya diterima di Pakistan. Oh, Karena berarti ternyata saya ketika sudah dapat ijazah, langsung saya kumpulkan dokumennya, langsung saya kirim kemana? Ke Madinah, ke Pakistan, ke Sudan. Oh, waktu itu setelah menerima ijazah selesai dari Gontor, ya. Setelah pengabdian selesai tentunya mengirimkan beberapa ijazahnya untuk dimasukkan di beberapa universitas di berbagai negara. Iya, yaitu yang ternyata yang pertama kali diterima adalah Pakistan. Di Pakistan. Okay. Setelah waktu itu masih statusnya masih mendaftar di calon beasiswa di universitas di Madinah. Turki. Oh, di Turki juga. Di Turki. Madinah dan Turki. Madinah sudah ngirim saya. Oke. Karena kan ngirim dulu setahun kemudian kan. Udah setelah itu kita musyawarah sama orang tua. Tidak tahu kenapa orang tua memilih ke Pakistan dan meninggalkan yang Turki. Tapi waktu itu Turki sudah ada pengumuman belum? Belum. Oke. Tapi ternyata yang di Pakistan sudah ada pengumuman sudah diterima. Itu beasiswa? Enggak. Full biaya sendiri. Full biaya sendiri. Biaya sendiri. Masya Allah. Enggak tahu kenapa orang tua milihnya Pakistan. Padahal ketika itu Pakistan masih konflik. Oke. Udah singkat cerita, saya ngurus macam-macam, saya berangkat ke Pakistan. Sudah berapa orang waktu itu berangkat ke Pakistan? Banyak Mas, sekitar 11 orang lah. Satu angkatan ketika itu. Itu dari kantor semua? Atau beda-beda? Kebanyakan dari kantor ketika itu. Udah masuk ke sana, saya 2 tahun, saya ngambil ekonomi Islam di sana. Ngambil ekonomi Islam tapi harus masuk ke kelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena kalau di Pakistan yang ingin belajar umum itu pakai bahasa Inggris, yang agama pakai bahasa Arab. Itu waktu itu kenapa harus memilih ekonomi yang waktu di Pakistan? Ekonomi Islam. Karena saya dulu agak tertarik dengan ekonomi Islam. Kemudian Pakistan ini yang saya dengar adalah salah satu negara yang dulu ekonomi Islam dibuat secara akademik. Kalau prakteknya dari Rasulullah sudah ekonomi Islam sudah dipraktekkan. Cuman secara akademiknya itu di Pakistan. Walaupun sekarang ini faktanya sepertinya untuk dosen-dosen yang mumpuni di bidang ekonomi Islam ditarik ke Malaysia. Makanya sekarang Malaysia agak naik dalam ekonomi Islamnya. Nah, itu singkat cerita, saya 2 tahun di sana. Saya di Pakistan selama 2 tahun. Oh, kok 2 tahun? 2 bulan. Enggak, 5 bulan. 5 bulan. Itu masa perkuliahan atau juga ditambah dengan masa kursus bahasa Inggris? Itu masih bahasa Inggris. Tapi di sisi lain saya juga di dalam kelas itu diajari juga tentang ekonomi Islam sesuai jurusan. Udah, singkat cerita 5 bulan berlalu, saya diterima di Madinah. Maka istikharah lagi, musyawarah lagi. Nah, akhirnya saya ngambil di Madinah. Jadi rentetannya saya pengen ke Madinah, tapi dibelokkan dulu oleh Allah ke tahfidz dulu, biar saya tahu bagaimana cara tahfidz. Dibelokkan lagi ke Turki, bahasa Turki. Paling enggak saya di situ mengenal tatanan bahasa Turki, kemudian orang-orang yang sufi, kemudian masuk diarahkan ke Pakistan, yang dimana di sana kalau di dalam madhab akidahnya. Setelah situ saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dari Indonesia juga. Saya berkecimpung di Muhammadiyah di sana, bahkan menghidupkan kembali Muhammadiyah yang sudah sempat mati di sana. Setelah hidup, udah jalan, saya diarahkan ke Madinah. Nah, di Madinah ini banyak nilai-nilai lebih atau istilah hikmah-hikmah yang bisa saya tangkap. Salah satunya yaitu saya diputarkan dulu oleh Allah sampai akhirnya saya ke Madinah, sehingga saya istilah kata lebih luas wawasannya ketika saya harus belajar di Madinah. Karena di Madinah sendiri itu manhaj atau akidahnya itu diarahkan kepada satu manhaj. Mungkin para pemirsa sudah tahu, banyak melihat alumni-alumninya Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah kayak gitu kan. Sudah tahu diarahkan oleh kepada satu manhaj. Tapi dengan saya itu sudah diputar gini, jadi saya sudah bisa agak menentukan istilah kata lebih bisa moderat dikit lah gitu kan. Itu. Jadi di Madinah itu intinya persyaratannya itu aja. Kriteria pemohonnya itu aja. Dan waktu-waktunya menunggunya itu aja. Bahkan Mas, ada yang 5 tahun belum keterima, menunggu 5 tahun baru keterima. Ya dia berangkat sudah punya anak, sudah umurnya sudah tua. Itu gimana kalau sudah misalnya berangkat tapi
Yang jelas pada saat pendaftaran umurnya 25 masih tahun. sesuai dengan kriteria yang Betul, ditentukan oleh ya kampus betul gitu sekali ya. ya. Nah, jadi intinya di Madinah seperti itu. Nah, kalau ingin lengkapnya lagi, misalnya kan nih, bingung kan? Oh, kakak, terus kemudian ijazah itu gimana kan? Apa langsung diupload? Enggak, kita terjemahkan dulu ke bahasa Arab. Baru setelah itu ke penerjemah resmi ya, lembaga penerjemah resmi. Setelah itu baru kita upload. Jadi ada lembaga resmi yang khusus menerjemahkan. Itu Dokumen. lembaga resmi yang memang ditunjuk oleh kampus atau negara atau Di Indonesia, Mas. Ada. Lembaganya apa kalau? Banyak. Saya dulu ikutnya Citra Lingua Jakarta. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Namun Mas, kalau Mas Jamal tahu, saya dulu daftar Madinah pakai berkas yang saya kirimkan ke Pakistan. Jadi pakai bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa kok keterima. Jadi semuanya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Arab. Kecuali ijazah asli Gontor itu bahasa Arab. Berarti syarat berkas itu tidak harus bahasa Arab. Dalam syaratnya yang tertulis bahasa Arab. Namun tidak tahu, saya prakteknya dulu pakai bahasa Inggris itu. Saya kirim karena biayanya lumayan Mas, yang bahasa Arab itu sekitar 150 per lembar, per halaman. 150.000. Jadi misalnya ijazah depan sama transkrip belakang. Itu dihitungnya 1-2, jadi 300.000. Nah, ketika dulu agak malas lah istilah kata, udah saya kirim bismillah pakai bahasa Inggris. Ternyata qadarullah Allah menunjukkan ya yang terbaik itu di Madinah. Nah, ini dapat pelajaran luar biasa buat pemirsa kajian online Al-Kausar, bahwa yang apapun yang kita usahakan, lakukan, biarkan Allah yang menentukan. Ini salah satu contoh bukti bahwa tapi dulu ketika mengirimkan berkasnya ke Madinah harusnya itu kan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ternyata berkas yang dikirimkan adalah bahasa Inggris. Seharusnya secara logika harusnya gugur, tereliminasi ya. di administrasi pun harus gugur. Ternyata Allah punya rencana lain, punya jalan tersendiri buat teman-teman, buat seluruh pemirsa kajian online Al-Kausar. Yang penting kita usaha saja, biarkan Allah yang menentukan seperti Betul itu. Betul sekali, Mas. Terus tambahan satu lagi, jadi kan syaratnya itu online sama interview. Oke. Itu waktu interviewnya di Indonesia? Ya, jadi sampai sekarang pun seperti itu syaratnya. Namun banyak faktanya dia cuma online tanpa interview tapi keterima. Itu terjadi memang sudah dari dulu atau? Dari dulu banyak yang seperti itu. Jadi intinya yang ingin daftar ke sana, yang penting daftar online aja dulu. Nanti kalau ada kesempatan untuk interview baru interview. Oke. Gitu. Ini buat informasi, yang mau daftar ya daftar saja ya. Daftar aja. Mungkin dikirimkan berkasnya secara online dulu. Dan daftarnya diterjemahkan, jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa untuk menerjemahkan berkas-berkasnya ke dalam bahasa Arab. Karena yang diminta adalah bahasa Arab. Misalnya mau pakai bahasa Inggris ya nanti lain lagi ceritanya itu ya. Okay. Ya. Terus yang terakhir mungkin semua pendaftaran ke universitas di Arab Saudi itu dilakukan secara pribadi, Mas. Berbeda maksudnya? Pribadi itu tidak ada tangan misalnya ada calo misalnya atau lewat pemerintah Indonesia itu nggak bisa. Bahkan dari pengurusan pertama sampai terakhir itu nampaknya kok nggak ada campur tangan dari pemerintah Indonesia kecuali paspor. Karena kalau paspor itu harus sama SKCK dan macam-macam. Tapi untuk pemberian beasiswa ini, kuliah ini itu semuanya harus dilakukan secara pribadi. Dari daftar online, dari pengumpulan berkas, dari interview, itu semuanya secara pribadi. Oke, terima kasih sekali Ustaz Abi atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Luar biasa informasinya, mudah-mudahan memberikan memberikan motivasi kepada teman-teman, mungkin buat adik-adik atau mas-mas yang ingin melanjutkan studinya. Mungkin kalau ingin masih penasaran seperti apa, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa sebelum akhiri saya ingatkan kepada seluruh pemirsa kajian online Al-Kausar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, karena nanti kami akan memberikan video-video yang memberikan manfaat pada saudara-saudara semua. Dan sebelum akhiri, sekali lagi terima kasih Ustaz sudah memberikan informasinya kepada kita semua. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan marilah kita tutup bincang-bincang kita di kajian online Al-Kausar pada sesi kedua dengan bahasan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
your mistake. You feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.